Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu 2-3 menit kita berada di Sumber Rezeki. Karena semua ini adalah Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama host kita, Kak Sigit. Dan bersama saya, bisa disebut Edi. Tapi orang-orang sini taunya nama aku Mamat. Bukan Edi. Berarti Muhammad Edi. Edi Rahmat. Oh, Edi Rahmat. Biasanya kan Muhammad Edi, Duk. Cuma banyak julukan, selain Mamat banyak. Sebagai seorang muslim yang budiman. Alhamdulillah. Kita Jadi, pakai celana pendek. Jadi apa mau dicerita dulu ini? bagaimana sumber rezeki ini sendiri? Bagaimana? Ya sumber rezeki dari awalnya mungkin sama ya dengan kedai-kedai kopi yang lain, sama teman-teman yang pernah saya kenal. Ada yang mulai dari jual dari gerobak, emperan-emperan toko. Saya juga dulu pernah begitu, pindah-pindah juga. Udah pernah stay di satu tempat, trotoar juga sambil diangkat-angkat Satpol PP. Ini Satpol PP. Ya, mau open BO kita. Kenapa namanya sumber rezeki? Sumber rezeki, oke, sejarahnya begini. Berhubung saya suka sejarah atau mata pelajaran IPS, dulu itu nenekku itu yang dari jauh kan transmigrasi kemari, punya warung di Basuki Rahmat. Yang toko bangunan bukan? Bukan, sebelahnya, sebelahnya, Soalnya kan sama itu. sebelahnya. Memang dulu banyak temanku bilang, saya kasih tahu nama aku itu sumber rezeki. Wah, kayak toko bangunan ini, kalau bukan kayak warung-warung sembako. Dia bilang, oh, kau tahu sejarahnya. Justru sejarah itu bisa mengubah semua tuh. Nenekku bikin nama itu sumber rezeki. Baru tanteku punya warung di bandara, kantin. Namanya sama juga sumber rezeki. Nah, saya cucunya kan masa tidak mungkin saya tidak mau pakai namanya nenekku itu turun temurun. Jadi secara pribadi saya anggap ini warisan gitu dan jadi tidak ada salahnya. Sedangkan sepupu-sepupuku bilang, di hati kau pakai nama itu, kenapa? Keramat itu. Berarti sumber rezeki ini adalah pusaka nenek moyang dari Edi sendiri. Itu sudah warisan itu. Warisan. Ada rezeki. Iya. Itu sudah. Karena kita mencari sumber rezeki. Dimanapun ada sebenarnya. Cuma mungkin salah satu sumber rezeki kan bisa dari penjual kopi juga kan. Ini rezeki juga. Ya. Kenapa jual kopi? Kenapa tidak jual bahan bangunan? Bahan bangunan. Masalah bahan bangunan tidak bisa dibikin kan fisik, semen. Ya mungkin dicampur toh. Mau bikin ukur suhunya lagi. Coba tunggu mandor. Mana campuran yang terjadi-jadi nih? Tunggu masih diukur suhunya. Tanggapannya Edi, kalau orang bilang sumber rezeki ini toko bangunan lah, inilah, bagaimana itu? Edi? Ya saya biasa saja. Kadang juga merasa lucu begitu. Cuma mungkin orang Palu tuh khususnya tuh. Banyak memang di Palu-Palu saya dapat toko bangunan sumber rezeki. Pokoknya ada sumber-sumber semua. Yang penting sumber air sodekat. Sama, cuma saya biasa saja, kadang lucu juga. Tapi saya jelaskan ke temanku. Ini begini sejarahnya. Jadi rasa teman paham juga. Oh, ternyata ada filosofinya. Iya. Begitu tahu filosofinya, makin digarah lagi. Makin dijadi-jadikan juga. Kenapa tambah semen apa? Edi berarti kemarin kan di pinggir jalan sebelah sana kan, di Abdurrahman Saleh. Di Abdurrahman Saleh kemarin. Kenapa pindah ke rumah? Ya saya lihat situasi juga. PPKM, baru ada teguran-teguran juga dari polisi itu, jangan rame-rame. Ceritanya kemarin itu sempat saya bikin kegiatan kan, mengundang keramaian juga. Jadi itu tadi untuk menghindari semua kayak teguran apa ya, terpaksa pindah dalam rumah untuk mengelabui patroli. Apa Saya mau tanya sama Edi, saya lupa. Masalahnya begini juga, cara kita mampu membayar denda ini. Yang denda kemarin, sakit kepala juga, jujur sakit kepala. Memang bukan cuma saya sih, teman-teman di luar sana banyak juga tuh mengeluhnya ke sana. Apalagi harganya Edi untuk jualan juga masih jauh masih di bawah. standar. Cuma mungkin tadi saya dengar di kedai teman juga kopi goblok sama kedaiku kayaknya harga fisik itu masih 15.000. Iya, berarti marilah kopi di sini masih 15.000. Masih murah di sini. Sekedar boleh promosi itu? Boleh. Boleh. Saya sini paling mahal harga aku cuma 17.000 saja. Wih, harga aku. Harga-harga di sini. Latar belakangnya Edi, coba. Sudah punya berapa anak, punya istri?
Selain kedai ini, kerjaan Edi di mana? Oh, sebelum saya terjun di dunia kopi, dulu saya terjun di dunia kepemerintahan. Tapi waktu terjun di dunia kopi ini sakit tidak? Terjun Kan saya, terjun kan? pakai parasut. Ada kan tentara kan jaga saya caranya begini. Awas kabel. Bastrom. Dulu saya pernah jadi pegawai honor salah satu instansi di Kota Palu beberapa tahun, cuma ya mungkin ada sedikit idealis, ada sedikit ego juga, ingin keluar dari zona nyaman. Bagaimana menurut Edi tentang idealis itu? Apakah akhirnya memang berpikir untuk memang bodoh kita dengan idealisnya kita yang seperti itu? Pada saat saya berpikir untuk idealis juga, menyesal juga sih. Karena lumayan ada sumber-sumber penghasilan juga di situ sebenarnya. Itu sudah. Untuk membantu kedai juga. Boleh idealis, tapi jangan terlalu. Ada waktunya idealis. Jangan ikut jalanku. Jalan ninjamu di mana? Konoha kan? Edi di Sanggar Seni juga kan? Alhamdulillah. Bagaimana pandangannya Edi tentang kesenian? Kesenian itu saya mulai dari tahun 2013 kalau tidak salah zaman sekolah. Nggak lama juga sih saya ikut kesenian itu, teater. Cuma sebagai kru saja. Kemarin itu di Sanggar Seni di Kota Palu, cuma sebagai kru. Nah, pas sekolah kemarin dipanggil juga tampil pada saat acara Hari Nusantara 2013 kota saya yang terakhir di Palu itu. Nah, saya dipanggil situ tampil. Wih, waktu itu wakil ketua presiden itu kan Pak Budiono. Selama saya hidup berarti saya lihat beliau secara langsung. Ternyata wujudnya dengan di TV itu beda. Wibawanya keluar. Iya. Tunggu deh. Edi pakai kata cuma kru. Apakah dianggap jadi kru itu tidak penting untuk sebuah pertunjukan atau satu ruang lingkup teater itu sendiri? Sangat penting sebenarnya. Cuma mungkin karena saya punya rasa, dulu kan masih ada rasa malu juga, masih ingin kesana kemari. Ya mungkin pembelajaran dari situ. Nanti terakhir baru ditahu, oh begini. Jadi ya ada rasa menyesal juga gitu. Karena kru itu penting sekali. Penting. Justru tanpa pementasan teater itu, tanpa adanya kru, pementasan tidak akan terjadi sebenarnya. Karena sebenarnya yang paling penting kan proses. Karena yang bikin properti siapa? Kru. Yang jual tiket kru. Pemain itu cuma naskah bla 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 dan pentas. Iya. Atas panggung. Kerupuk enak Oke. dimakan. Mas Joko banyak kerupuk itu. Selain kesenian apa hobinya Edi? Saya sebenarnya ingin coba semua sebenarnya. Saya tidak ingin membatasi diriku ini cuma di situ-situ saja. Fotografi sebenarnya saya pernah. Cosplay juga pernah. Wih, jadi apa? Jadi Genji? Kamen Rider, Power Rangers, Naruto. Saya ikut komunitasnya itu. Ada di Kota Palu. Berarti waktu di Golni itu ada Miss Waria, Edi ikut juga? kan segala dicoba di. Iya. Ikut saya, tapi ikut Babu Barkan. Ikut Babu Barkan saya dulu itu. Berpengaruh tidak penjualannya Edi dengan PPKM ini? Oh, sangat lah. Sangat berpengaruh. Berpengaruh sekali. Sangat. Kita yang dibanting tulang ini. Berpikir bagaimana caranya customer biasa datang. Apalagi posisi kedai sekarang dalam lorong kan. Mungkin saya punya PR ke depannya harus tahan banting, harus bagaimana untuk mengiklannya lagi. Ya mesti sabar-sabar. Kapan dikumpul PR-nya? Besok pagi katanya. Cuma saya tadi ini ditelepon, ada teman saya sungguh tidur. Teman WA. Kan kemarin habis berkurban kita, sisa-sisanya itu ya, dibanting-banting. Edi belajar kopi di mana dulu di? Belajar kopi ya paling banyak di internet sebenarnya. Internet, pas buka kedai perlahan-perlahan bisa kenal teman-teman yang pecinta kopi di Kota Palu. Jadi bisa sharing-sharing juga pengalaman. Gitu. Cuma itu lagi, mungkin masih banyak teman saya kurang berteman dengan
dewa-dewanya kopinya di Palu. Mungkin karena kita kecil mungkin deh ya. Kemungkinan. Berarti kita harus besar dulu, makan yang banyak nih. Nah, saya tadi makan nasi kuning cuma satu kurang. Kalau ingin menyanyi para dewa harus jadi Sunggabung dulu, Raja Kerap. Harus ke barat berarti kita. Aduh, Sutngokong, aduh. Berarti banyak faktor yang harus ditinggal. Tutup kedai, tiada pemasukan. Sumber gulung tikar jadi. Sekarang Edi penghasilan Edi hanya mengandalkan di kedai saja atau masih ada yang lain? Kalau untuk saya ini masih di kedai dulu. Cuma lagi proses cari yang sumber penghasilan yang lain. Entah saya lagi coba-coba belajar bikin furniture juga, kecil-kecilan kayak pot-pot, apa namanya, gantung-gantungan dinding. Buat teman-teman, siapa tahu mau lihat untuk pot-potnya Edi, furniture yang lain, gantungan-gantungan dinding, gantung diri segala macam, silahkan datang ke Sumber Rezeki. Alamatnya di mana, Edi? Jalan Mutiara 6. Di belakangnya homestay Alula, tapi jangan singgah di homestaynya, bahaya. Di belakangnya ada lorong sebelahnya. Jangan-jangan wawancara dengan orang di homestay kan? Open rezeki ternyata gitu. Alhamdulillah kan. Ada makanya opennya. saya di sini semenjak buka di rumah juga jam buka sama jam tutup ya tergantung updatean di IG story saja. Awal buka tutupnya kadang jam 3, tergantung mengantuk. Untuk masalah kayak pelanggan, kayak untuk kedai-kedai kopi, bagaimana tanggapannya Edi ini? Maksudnya Edi lihat dengan banyaknya kedai kopi, terus mungkin permasalahan pelanggan yang mungkin Edi sering dapat, mungkin tiba-tiba komplain inilah, komplain itulah. Begitu dicoba juga, oh ternyata dia yang tidak minum kopi memang, tapi memaksakan diri. Bagaimana pendapatnya Edi ini? Ya kalau dapat orang begitu mungkin dia baru belajar juga. Mungkin ini kan tugasnya kita jadi penyuluh juga kan, harus menjelaskan kopi ini bagaimana sama pelanggan juga kan. Tapi kalau bagi saya sendiri harus hati-hati juga. Jangan nanti datang kemari dewanya kopi, pendekar. Itu yang Jadi kita tanya, katakan. ini rasa ini bagaimana, kenapa aku tidak dapat? Bagaimana Ini seduh sendiri karena Atau- saya punya punya standar di sini. Jadi saya punya pesan buat juga pesan sih, cuma saran saja. Iya. Kalau pendekar begitu sama kita masih nubi-nubi begini, bolehlah diuji begitu, tapi jangan juga terlalu, tak minta ilmu sama komium begitu dan sharing-sharing toh. Jadi kalau datang kemari pendekar kopi mengaku saja, saya ini pendekar gitu. Jadi jadi saya punya beranggapan, oh boleh sharing-sharing ini. Daripada kita keluar jurus juga, ternyata dia pendekar lebih lihai. Itu sudah baku tangkis tidak dapat sisinya, bahaya juga kan. Di belakang kamera ini nanti kita ngobrol, ngomongin orang lah. Boleh Iya. bagi Gibah ya? Gibah atau? Gibah bahagia. Jadi terserah Edi mau kasih entah quotes kah atau pesan dari Edi dari Sumber Rezeki buat kita semua yang mungkin menonton atau tidak, terserah mereka, silakan. Yang pertama yang tidak mau nonton harus menonton dulu supaya bisa dapat pesan juga kan. Kalau tidak sampai pesannya, SMS. Nanti saya WA juga, nanti sama teman-teman bisa kita tanya-tanya, ada quotes ini berapa, 2001. Oke, Edi, terima kasih Sumber Rezeki. Belum quotes dia bro. Oh iya, belum quotesnya. Oke, Sudah mau aduh. ditutup. Oke, silakan. Kalau quotes biasa aja, tahan banting saja dan dengan keadaan apapun. Jangan menyerah, maju terus, itu saja. Karena semua ini adalah Kopi Sumber Rezeki. Oke, terima kasih Edi Sumber Rezeki untuk waktunya. Ya.